Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang tangga ke rumah. Kami akan memasuki bagian yang kedua tentang cara komunikasi bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, karena pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan bagian yang pertama, dan supaya para pendengar kita bisa mengikuti perbincangan ini secara utuh, apakah Pak Paul bisa mengulas sekilas tentang apa yang kita berbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul? Pembahasan kita kali ini ya bersumber dari pengamatan ya Pak Gunawan. Pengamatan terhadap kondisi pernikahan. Kenapa kok begitu banyak pernikahan yang bermasalah dan tidak sedikit yang akhirnya mengalami perceraian. Nah, memang kita bisa ya membahas tentang faktor-faktor penyesuaian diri dan sebagainya yang membuat akhirnya mereka pasangan nikah ini tidak bisa hidup rukun. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya simpulkan mengapa begitu banyak pernikahan bermasalah adalah karena pribadi yang menikah itu sudah membawa masalah. Sebab asumsinya adalah kalau pribadi itu matang ya, otomatis itu akan jauh lebih mudah terlibat dalam proses penyesuaian diri dengan pasangannya. Bukankah kalau kita bekerja ya sekantor dengan orang yang berkepribadian matang, ya enak sekali ya. Kalaupun ada masalah kita dapat selesaikan karena kematangannya. Saya kira inilah duduk masalah. Begitu banyak orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya dan menjadi orang-orang yang tidak hidup dengan efektif. Nah, waktu memasuki pernikahan, nah masalah ini dibawa masuk sehingga akhirnya mempengaruhi relasi nikah itu. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan pernikahan yang lebih kuat, tidak harus kembali ya kepada si pribadi itu, dan seyogianya lah si pribadi membereskan dirinya sebelum dia menikah. Nah, ini yang saya maksud dengan tangga ke rumah. Sebab ya tangga kan berarti kita itu tuh menaikinya agar bisa masuk ke dalam rumah, yaitu ke dalam pernikahan. Nah, tangga itu adalah pribadi kita sendiri. Ya, di dalam hal itu Pak Paul juga sudah menyampaikan tentang gaya hidup yang bermasalah. Nah, ini mungkin Pak Paul bisa mengulang sejenak. Nah, kita bahas pada kesempatan yang lampau bahwa salah satu ya masalah yang dibawa ke dalam pernikahan adalah gaya hidup yang bermasalah. Nah, saya uraikan misalkan gaya hidup orang yang tidak menanam, tidak menuai, artinya orang yang hidup sendirian, nggak mau berelasi, sehingga pasangannya yang seolah-olah harus memikul beban pernikahan. Ada juga orang yang mempunyai gaya hidup menanam sedikit tapi menuainya mau cepat. Orang-orang yang mau cepat kaya, mau gampang saja semuanya. Nah, gaya hidup ini juga cenderung menimbulkan masalah dalam pernikahan. Dan yang terakhir, gaya hidup yang orang yang menanam terus tidak bisa menuai, artinya mempunyai filosofi kehidupan bahwa orang itu harus kerja keras dan sengsara dalam hidup, nggak boleh senang. Sehingga ya dia menuntut pasangan, anak-anaknya semua harus kerja keras. Jadi dia benar-benar menyengsarakan satu rumah. Nah, gaya hidup yang tidak sehat inilah kalau kita bawa ke dalam pernikahan akan menimbulkan masalah di dalam pernikahan. Iya, tetapi sekalipun banyak orang yang mengalami hal itu, sebenarnya kalau dia mau berubah itu akan ada perubahan yang membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tangganya, Pak Boleh? Iya, betul sekali. Jadi kuncinya adalah kesediaan dia untuk melihat kekurangannya dan mengakui, ya ini memang masalah saya dan saya harus perbaiki. Selama dia nggak mengakui ini masalahnya dan menuntut pasangannya sajalah yang harus berubah, ya udah nggak akan ada titik temu. Iya.
Dan kita kini sampai pada pembicaraan pokok kita pada kali ini, yaitu tentang masalah yang lain yang timbul karena cara komunikasi yang bermasalah, Pak Pol. Nah, ini bagaimana, Pak Pol? Nah, jadi asumsinya adalah gini, Pak Gunawan. Ada orang-orang yang sebelum menikah itu sudah mempunyai masalah dalam berkomunikasi. Saya akan uraikan 3. Nah, yang pertama adalah orang yang cenderung berkomunikasi meliuk-liuk, ya, seperti ular itu meliuk-liuk. Ini adalah orang yang nggak bisa ngomong to the point, langsung, jelas, nggak bisa. Jadi selalu tuh muter kiri, muter kanan, dan mengharapkan orang mengerti tanpa dia harus mengatakannya. Kalau tuh orang nggak mengerti, dia frustrasi dan akhirnya dia kecewa. Mungkin dia menutup diri, menarik diri, atau dia marah. Nah, gaya bicara yang meliuk-liuk ini nih seringkali tuh membingungkan orang, membingungkan pasangannya. Dan lama-kelamaan si pasangan akan berkata, saya capek, saya nggak mau lagi tuh terus-menerus mereka-reka, menebak-nebak yang kamu maksud apa. Dia minta ngomong supaya jelas, tapi nggak bisa. Tetap aja ngomongnya muter-muter. Misalkan ditanya setuju apa nggak setuju, nggak bisa tuh bilang saya nggak setuju atau bilang saya setuju, nggak bisa. Muter kanan kiri, misalkan berkata, ya kalau kamu setuju ya nggak apa-apa, kita lihatnya gini-gini. Tapi kalau kamu nggak setuju ya gini-gini. Kamu ditanya lagi, kamunya sendiri bagaimana setuju apa nggak setuju? Tetap nggak bisa tuh. Atau kalau dia udah bilang dia setuju, terus dia bilang lagi, ya tapi saya juga ada nggak setuju juga. Nah, orang yang bicaranya meliuk-liuk itu cenderung nanti dalam pernikahan menimbulkan masalah dengan pasangannya maupun juga nanti dengan anak-anak, karena anak-anak pun nggak ngerti gitu, orang tuanya mau kemana, maunya apa juga nggak ngerti. Nah, itu biasanya faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa seperti itu, Pak Pol? Misalnya memang itulah gaya bicara orang tuanya di rumah dulu ya, sehingga dia itu ya akhirnya mengadopsi gaya bicara orang tuanya yang seperti itu. Kedua yang juga umum adalah orang tuanya terlalu keras kepada dia, sehingga kalau dia mengatakan hal yang salah, habis dia kena. Sehingga oleh karena itu dia mengembangkan gaya bicara yang meliuk-liuk. Supaya nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipegang. Dan dia akan selalu selamat. Jadi umumnya motivasinya, kenapa orang bicara meliuk-liuk itu karena ingin selamat. Cari aman begitu. Sehingga orang nggak bisa benar-benar tuh mengatakan kamu salah atau kamu begini. Nggak bisa. Dia selalu punya cadangan pembelaan dirinya. Kan saya nggak ngomong begitu, saya ngomongnya begini. Dia selalu puter gitu. Seperti koin, dia selalu punya 2 sisi begitu. Ya, tidak, orang-orang seperti ini rupanya tidak berani atau kurang berani mengambil risiko gitu, Bapak. Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi itu memang ya yang membuat dia tuh akhirnya nggak mau mengeluarkan pendapatnya sendiri. Karena dia takut nanti ada apa-apa, jadi nggak berani ambil resiko. Tapi ada juga yang begini, dia itu meliuk-liuk karena dia tahu nanti dia harus bayar harga. Dia harus lakukan. Kalau dia benar-benar katakan, berarti dia harus konsisten dong. Nah, dia juga nggak mau tuh. Daripada dia harus bayar harga, kalau dia bilang nggak setuju misalnya dengan proyek ini, atau dia bilang dia setuju dengan keputusan ini, dan nanti dia harus lakukan, dia harus kerjakan. Nah, dia nggak mau. Jadi dia mau ambil gampangnya, cuci tangan, orang lain yang kerja jadinya. Nah, dengan itu dia akhirnya selamat juga, nggak usah ngapa-ngapain, semuanya terjadi. Jadi ada orang yang seperti itu ya, dan orang seperti ini nih nantinya tuh susah mendapatkan respect, Pak Gunawan. Pasangannya akhirnya kehilangan respect. Nah, kalau orang udah kehilangan respect, udah hampir dapat dipastikan pernikahan itu akan bermasalah dah. Ya, memang kalau dia sebagai kepala keluarga itu akan memberikan dampak yang lebih buruk gitu, Pak Pol, dibanding kalau ya mungkin dia kerja atau apa masih tidak apa-apa. Tapi kalau rumah tangga, lalu istrinya terus yang suruh ngambil keputusan, ya istrinya yang resiko gitu. Betul, istrinya akan resiko dan lama-kelamaan si istri nggak lagi bisa menghormati si suami. Karena istri akan berkata, ya kamu mau gampangnya aja, kalau ditanya bilangnya begini. Kalau sampai ada yang nggak beres, kamu cuci tangan buru-buru. Kamu berkata, saya nggak ngomong begitu. Jadi nggak bisa dipegang itu ngomongan. Nggak bisa benar-benar itu diandalkan. Nah, itu akan merapuhkan fondasi pernikahan dah. Iya. Nah, Pak Pol, sebagai pasangan, apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan itu untuk menolong ya partnernya itu, Pak? Oke.
Sudah tentu yang nggak bisa dilakukan oleh atau jangan dilakukan oleh pasangannya adalah mengkonfrontasi. Sebab dia ini semakin takut, semakin dia meliuk, semakin dia muter-muter. Jadi memang harus diciptakan suasana aman. Dengan cara apa? Nah, diyakinkan bahwa ini keputusan bersama. Bahwa pasangannya pun mempunyai pandangan yang serupa. Nah, jadi kita hadapi bersama. Perlahan-lahan tuh dia makin hari makin tahu bahwa iya ya, saya nggak sendirian, saya bersama. Nah, itu menguatkan dia. Kedua, juga nggak cepat disalahkan. Kalau pasangannya itu cepat marah, cepat menyalahkan, dia makin meliuk. Jadi pasangan juga harus memang meyakinkan bahwa kalaupun keliru, saya nggak akan marah, saya nggak akan menyalahkan kamu. Sebab ini keputusan kita berdua. Nah, jadi perlahan-lahan dia akhirnya tahu, ya kalaupun dia salah, dia nggak dimarahi, dia makin tenang. Sebab tadi saya sudah singgung, kemungkinan memang dia dibesarkan di rumah di mana kalau dia berbuat salah, dia kena lah, dia habis. Nah, sekarang pasangannya kan bersikap berbeda, nggak lagi tuh mencecar dia atau memarahi dia kalau dia keliru. Perlahan-lahan dalam kondisi yang aman seperti ini, dia akan lebih terbuka gitu, dia akan lebih berani untuk berbicara. Apakah orang seperti ini memang mengalami krisis percaya diri gitu Bang? Seringkali ya, dasarnya itu Pak Gunawan. Memang dia takut ya, dengan pertimbangannya, dengan pemikirannya, dia takut itu tuh takut salah. Jadi selalu dia meragukan dirinya, maka dia mengambil jalan yang paling aman, yaitu samar. Jangan sampai terlalu jelas gitu posisinya. Iya, aman buat dia tapi tidak aman buat orang lain jadinya Pak. Betul. Orang lain jadinya memang lama-lama frustrasi. Iya. Jadi dia sendiri kalau dia menyadari ini, dia seyogianya ya terbuka ngomong bahwa saya takut terus terang karena saya takut nanti begini, nanti begitu. Nah, pasangannya dengar pengakuan seperti itu juga jangan malah melecehkannya, justru ya mengangkatnya, mengatakan ini kan keputusan bersama, bukan hanya kamu, saya juga, saya setuju dengan kamu. Jadi kalau ada apa-apa kita tanggung bersama. Nah, dengan keyakinan seperti ini ya mudah-mudahanlah dia bisa lepas. Iya. Pak Paul, selain gaya komunikasi yang bermasalah yaitu meliuk ini tadi Pak Paul, apakah ada bentuk komunikasi lain yang juga menimbulkan masalah gitu? Itu gaya komunikasi menukik Pak Gunawan. Kalau menukik itu kan berarti kan turun ya menyerang yang di bawah gitu. Nah, ada orang yang kalau bicara ya memang sih mungkin nggak setiap kali, tapi cukup sering. Kalau bicara itu tuh akhirnya tuh membuat orang lain jadinya kesel, jengkel. Kenapa? Sebab selalu merendahkan orang. Seolah-olah tuh selalu mengatakan kamu nggak benar, saya yang benar. Kamu nggak bisa sebaik saya lebih baik daripada kamu. Kamu pokoknya harus dengerin saya yang lebih tahu. Nah, itu tuh tema-temanya Pak Gunawan yang saya maksud dengan gaya bicara menukik. Ya, kamu jangan ngomong dan nanti salah. Kamu itu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya kalau ini kita bawa ke dalam pernikahan, ya sudah pasti lama-lama pasangan kita nggak akan mau ngomong sama kita. Karena setiap kali dia bicara sama kita, dia akan terluka. Direndahkan lagi, dilecehkan lagi. Dan memang benar-benar ini ada orang yang seperti itu Pak Gunawan. Seolah-olah dia baru senang kalau dia bisa ya merendahkan orang. Dan menunjukkan bahwa dirinya lah itu yang paling hebat gitu. Ini jadinya seperti apa ya? Berlawanan dengan yang pertama tadi gitu Pak Paul. Iya, betul Pak Gunawan. Jadi memang orang ini nih bisa muncul dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia terlalu dipuja-puja di rumah. Semua dengerin dia ngomong karena dia yang paling cerdas. Sehingga anak-anak lain kalau ngomong orang tuanya nggak dengarkan. Kalau dia yang ngomong orang tuanya dengarkan. Sebab sejak dia kecil orang tuanya selalu memuja dia. Dari semua anak dia yang paling cerdas lah, dibanggakan lah, sekolahnya juga bagus. Akhirnya ini anak kecil-kecil udah jadi raja. Dan harus selalu diutamakan sebab pendapatnya yang paling benar. Waktu dia udah menikah, nah itu yang dia bawa. Dia harus selalu benar. Orang lain selalu nggak tahu, orang lain selalu salah. Jadi orang seperti dia akhirnya ya nggak sabar ya dengan kelemahan, dengan orang yang nggak sama dengan dia. Dan akhirnya bagi dia, orang waktu berbeda pendapat dengan dia itu berarti orang salah. Dia nggak membuka peluang atau kemungkinan bahwa dia yang keliru. Bisa aja kan dia keliru. Tapi enggak. Pokoknya kalau orang berbeda pendapat, dia udah langsung labelkan orang itu salah. Ya itu bagaimana Pak Paul? Kalau dia mengemukakan sesuatu dan ternyata apa yang disampaikan itu salah gitu. Apakah orang seperti ini dengan gampang lalu bilang minta maaf atau bagaimana? Atau? Biasanya enggak Pak Gunawan. Karena dia udah yakin dia benar.
Waktu salah, biasanya dia akan salahkan faktor-faktor lain. Kenapa kok bisa keliru gitu? Bukannya dianya yang keliru, tapi data-datanya lah, pengaruh siapa lah, inilah, itulah. Nah, makanya jadi begini nih. Kalau saja semuanya seperti yang dia ngomong, pasti akan seperti yang dia ngomong. Hasilnya begitulah kira-kira. Nah, tapi bisa jadi Pak Gunawan, orang ini nih berasal dari keluarga yang kebalikannya dari yang tadi saya sebut. Bukannya dipuja-puja, tapi sebetulnya justru sering dilecehkan. Ada orang-orang yang masih kecilnya itu tuh terlalu sering dilecehkan. Waktu dia sudah besar, karena dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia itu tuh bisa, dia nggak bisa terima itu koreksi orang lain. Dan orang itu akan dia tuntut untuk dengarkan dia. Jadi bisa sumbernya kebalikannya juga. Ya, yang kedua ini yang saya sedang bicarakan, jadi adalah orang yang justru nggak punya kepercayaan diri. Tapi dia membabi buta ingin menunjukkan dia tahu, dia bisa. Makanya yang dia lakukan akhirnya menukik dah. Pembicaranya selalu tuh merendahkan orang dan menyalahkan orang bahwa mereka itu semua salah, dia yang benar. Mungkin itu untuk menutupi kekurangannya itu tadi Pak ya? Betul. Jadi dia nggak bisa mengakuinya. Nah memang akhirnya nggak bisa diskusi sama dia Pak Gunawan. Pasangannya benar-benar mati kutu dah, nggak bisa bergerak. Sebab ngomong apapun sama dia tuh akan balik lagi bola itu tuh ke lapangan. Akan dia pukul lagi ke kita gitu. Dan selalu yang akan jadinya harus salah kita. Dan dia selalu benar, ikutin dia gitu. Kita akhirnya nggak semangat dia bicara sama dia. Siapa yang mau ngomong kalau akhirnya akan dilecehkan? Ini bisa terjadi baik pada suami maupun istri Pak boleh? Betul. Ini bisa dilakukan oleh istri kepada suami juga. Tepat. Dan ini bagaimana Pak? Sebagai pasangan sikapnya bagaimana Pak? Pertama kita bisa beritahukan dia bahwa saya mengerti maksudmu. Waktu kamu berkata begini, kamu sebetulnya itu hanya ingin mengatakan bahwa kamu percaya kamu benar. Ya kan begitu? Iya. Nah maksud kamu sebetulnya kan bukan ingin menjatuhkan saya. Ya kan? Iya. Nah bisa nggak? Kalau itu maksud kamu nggak berniat menjatuhkan saya, bisa nggak? Kamu hanya katakan bagian kamu saja. Tanpa kamu harus nyebut-nyebut saya. Bisa nggak kamu katakan pendapat kamu gini. Udah, stop di situ. Nah, lain kali waktu dia mulai ngomong lagi, tapi terus mulai menukik lagi, mulai merendahkan, nah si pasangan langsung seolah-olah ya stopkan dia dan berkata, nah ini nih yang kamu lakukan. Baru saja kamu ngomong, tapi langsung kamu udah serang saya, merendahkan saya itu nggak tahu apalah. Bisa nggak kamu nggak ucapkan yang itu? Kamu hanya katakan sajalah yang kamu ingin katakan tentang pendapat kamu itu. Nah terus kita ingatkan begitu. Nah kalau dia memang sadar ini problem dia dan dia harus berubah, dengan pertolongan pasangannya yang mengingatkan dia, ya seharusnya lah dia akan berubah. Ya biasanya orang diingatkan seperti itu lalu merasa ada yang kurang dari pembicaraan ini Pak Pol. Ini belum lengkap ini omongan saya kalau belum menukik gitu. Itu yang jadi masalah Pak. Betul, ada orang yang begitu betul. Jadi ya udah kebiasaan jadi Pak Gunawan kalau dia nggak tambahin itu kata-kata tuh yang merendahkan tuh rasanya masih belum lengkap betul. Ada orang seperti itu. Nah Pak Pol, apakah ada pola komunikasi lain yang bisa menimbulkan masalah? Ini yang saya sebut memercik Pak Gunawan. Cara bicara memercik tuh artinya ya memercikkan api emosi. Jadi ada orang-orang tertentu tuh kalau bicara itu nggak bisa lama. Sebab dia bicara sedikit aja mulai lama. Emosinya langsung meninggi. Suhunya langsung memanas. Begitu. Nah orang seperti dia memang ya benar-benar dikuasai emosi ya. Bisa ngomong sama dia itu ribut akhirnya. Karena ya dia akan beremosi. Jadi susah bicara dengan dia dan melihat wajahnya itu tetap sama. Enggak. Cuma ngomong sebentar aja tuh. Ada diskusi atau apa. Wajahnya mulai menegang. Matanya mulai membelalak. Suaranya mulai meninggi. Jadi nggak bisa rileks, santai, enak gitu. Nggak bisa. Nah ini nih gaya bicara yang sekali lagi bisa memancing dua reaksi. Reaksi pertama membuat pasangannya malas bicara sama dia. Tapi reaksi yang kedua yang juga berbahaya adalah membuat pasangannya seperti dia. Jadi sama-sama ngamuk akhirnya. Sama-sama berkelahi. Sebab si pasangan nggak terima. Kenapa kamu ngomong sama saya? Kok harus begitu? Harus suara keras, harus marah-marah. Harus nggak senang wajahnya. Jadi akhirnya si pasangan belajar untuk berbuat yang sama. Jadi dua-duanya kalau mulai ngomong, dua-duanya udah buru-buru tuh seolah-olah mau menunjukkan sisi marahnya dulu gitu. Mau menakut-nakuti satu sama lain. Tapi ada juga yang tadi yang pertama, akhirnya pasangannya nggak mau ngomong.
Kalau dia akan berkata, baru ngomong sebentar, udah maunya marah aja. Jadi memang ada orang-orang tertentu tuh waktu berbicara selalu tuh maunya marah. Dan mungkin Pak Gunawan pernah bertemu ya dengan orang seperti ini yang memang kelihatan nggak bisa rileks gitu. Udah cepat menegang sekali. Ya memang biasanya orang-orang demikian ini kehidupan sehari-harinya memang tegang, Pak Bos. Jadi biasanya seorang pimpinan di kantor atau di rumah memang banyak masalah, sehingga memang ada sesuatu yang memicu dia untuk bicara secara emosional gitu, Pak Bos. Betul. Jadi kalau dia dibesarkan di rumah di mana dulu ya orang tuanya itu cepat dan sering bertengkar, suasana di rumah itu seringnya panas, dia mungkin sekali akhirnya ya terpengaruh. Jadi kalau bicara bawaannya udah mau marah aja gitu, sebab dia sudah menyimpan api kemarahan itu. Tapi ada juga yang memang mungkin gak ada masa lalu seperti itu, tapi kehidupannya sekarang itu terlalu tegang. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah ada orang yang sebetulnya ya dari dulu oke-oke aja, tapi terus belakangan tuh mengalami banyak masalah. Bertubi-tubi masalah datang. Nah, orang seperti ini juga mudah tuh tegang, akhirnya mudah marah. Bicara sedikit udah maunya marah. Karena benar-benar udah nggak ada lagi kesabaran untuk bisa menahan atau menoleransi perbedaan. Ya itu karena itu seringkali ada pasangan itu yang merasa kecewa terhadap pasangannya karena dulu waktu pacaran tidak seperti itu. Waktu pacaran itu lemah lembut dan sebagainya. Lalu setelah menikah ini kelihatan bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tapi seringkali marah-marah gitu, Pak Bos. Iya. Ada orang yang setelah marah-marah menyesal, ada Pak Gunawan. Terus meminta maaf begitu. Nah itu sedikit mendingan, meskipun lama-kelamaan pasangannya akan berkata, percuma minta maaf. Nggak lama, kamu akan mengulang lagi gitu. Jadi minta maafnya ya nggak begitu efektif. Tapi ada yang nggak mau minta maaf, justru merasa ya saya seharusnya marah karena kamu bikin saya marah. Nah, ya sekali lagi hal-hal seperti ini akan sangat merusak jalinan relasi ya. Membuat pasangan akhirnya dingin. Dan bagaimanakah mengharapkan cinta, udah nggak ada lagi dah. Nah misalkan ini terus terjadi, yang sudah tentu akan terpengaruh juga adalah relasi intim, hubungan suami istri ya, hubungan seksual. Pasangan nggak mungkin lagi mau berhubungan, sebab bagaimana bisa? Dia adalah orang yang selalu menyakiti hatinya, mana mungkin sekarang melayaninya secara seksual. Jadi akhirnya keintiman makin terkikis habis, pembicaraan juga makin sedikit, sebab daripada nanti ribut berantem lagi, udah mendingan nggak usah ngomong deh sama sekali. Dan kalau ada anak-anak pun akhirnya belajar untuk diam, nggak mau ngomong, sebab tahu sedikit-sedikit pasti orang tuanya marah, ini ngamuk lagi nanti. Sedikit ada yang nggak beres, marah lagi, ngomong sedikit udah maunya marah aja, udah dah akhirnya orang nggak mau ngomong lagi sama dia, begitu. Iya. Nah itu masalah seperti itu, bagaimana pasangan bisa membantu Pak Boleh untuk menurunkan ya, jangan terlalu sering marah dan sebagainya, atau bisa pasangan itu berperan? Pertama dia harus mengingatkan ya pasangan yang suka marah itu bahwa kamu itu tuh sebetulnya mengharapkan orang itu bicara dengan kamu dengan cara yang paling pas untuk kamu. Karena sedikit aja kurang pas, kamu udah gak suka itu. Jadi itu tuntutan yang susah untuk dipenuhi. Jadi kita harus katakan apa adanya kepada dia. Kalau suasana hati kamu itu tuh nggak enak, udah dah, semuanya pasti nggak enak. Tapi masalahnya adalah kan orang nggak selalu tahu suasana hatinya dan penyebabnya apa. Nah jadi pasangan bisa berkata, bisa nggak begini? Sebelum kamu marah, kalau suasana hati kamu udah nggak enak, bisa nggak bilang, saya lagi nggak enak nih, jangan ngomong dulu dah. Nah, tolong beritahukan, sehingga saya nggak salah ngomong. Kalau nggak, soalnya saya akan ngomong, sebab saya nggak tahu kamu lagi merasa gini gitu. Nah lain kali kamu bisa bilang langsung, jangan ngomong dulu dah, saya lagi nggak enak ini. Sampai kamu udah tenang, reda, nah baru saya ngomong. Jadi ya kita bisa mengajarnya untuk pertama mengenali perasaannya dia sendiri. Kalau suhunya udah meninggi, dia bertanggung jawab memberitahu kita. Terus yang kedua, minta dia untuk memberitahukan cara yang seperti apa yang kamu inginkan. Sehingga saya tahu ngomongnya kalau begini, oke, kamu terima. Kalau begitu kamu nggak terima, oke, beritahu tolong. Jadi kita mau mengajak dia bekerja sama begitu. Sehingga dia juga bertanggung jawab lah gitu. Jangan sampai apa-apa semuanya tanggung jawab orang lain yang nggak bisa ngerti dia sehingga dia punya alasan untuk marah. Tapi biasanya orang seperti itu kan tidak menyadari bahwa
kapan dia itu suasana hatinya tidak enak gitu Pak Paul. Atau memang tidak mau mengakui bahwa itu sedang suasana hatinya sedang tidak enak. Nah, lalu pemicunya ini belum tentu dari orang serumah. Kemungkinan ada tamu yang datang ke sana lalu mengeluarkan hal-hal kata-kata yang menyakitkan dia atau yang dia tidak senang. Yang kena marah itu orang serumah gitu Pak Paul. Betul. Jadi kita mesti meminta dia tetap berbagian. Meskipun dia bilang kadang-kadang saya nggak tahu loh atau apa, pokoknya sebisanya. Nah dari pihak kita juga menjanjikan, kalau saya udah rasa, udah lihat deh ya, kamu itu tuh nggak enak ya suasana hati kamu lagi panas, saya akan diam. Ya, nah tolong waktu saya diam, kamu mengerti saya kenapa diam, karena saya nggak mau memperpanjang masalah, gitu. Jadi ya minta dia bekerja sama dengan kita masing-masing itu saling mengawasi begitu. Jadi selalu tekankan, mari kita bicara sewaktu suhu udah reda. Suatu suhu udah reda baru kita ngomong lagi dah. Jangan terusin lagi misalnya suasana udah panas. Iya. Dan Bapak, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 18:21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini perkataan yang sangat indah ya Pak Gunawan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Tadi kita bicara tentang cara berkomunikasi dan bukankah itu masalah lidah ya. Dan betul sekali. Cara berkomunikasi atau orang yang bisa ya menggunakan lidah dengan tepat dan baik justru akan menciptakan kehidupan di dalam pernikahannya. Maka jangan sampai kita salah menggunakannya. Jangan sampai kita harus memakan buah yang justru malah meracuni kita sendiri. Iya, terima kasih untuk peringatan yang begitu jelas dari firman Tuhan yang Pak Paul sampaikan kepada kami. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tangga ke rumah, bagian yang kedua, yaitu tentang cara komunikasi bermasalah. Dan perbincangan ini masih kami akan lanjutkan pada perbincangan yang akan datang. Jadi kami sangat mengharapkan Anda sekalian bisa mengikutinya pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara